Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes berangkat, mereka pun berangkat. Lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama ibunya, Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian mereka diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, memang Hari Raya Penampakan ini lebih meriah kalau dirayakan di gereja timur, gereja ortodoks. Mereka sungguh-sungguh menyamakan hari penampakan dengan hari Natal. Kalau di tempat kita, hari Natal. Inilah Natal pada gereja timur, Natalan gereja timur. Namun kita harus sadar bahwa Hari Raya Penampakan ini sungguh-sungguh sebuah penampakan Tuhan. Penampakan yang kalau dilihat dari aspek astronomi, ini adalah penampakan. Karena tidak pernah ada hari ini seperti penampakan Tuhan. Dan di sini dimunculkan dengan tokoh
tokoh tiga raja ini. Karena memang yang menampakkan, yang mendapatkan penampakan adalah tiga raja, orang Majus dari timur. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau tidak ada orang Majus dari timur, kita tidak mempunyai hal-hal warisan-warisan yang seperti ini. Yesus hanya datang untuk orang Palestina saja, tidak untuk yang lain. Justru karena ada tiga raja dari timur, maka Yesus datang untuk seluruh dunia. Inilah kebanggaan Yesus yang sungguh direfleksikan oleh gereja, direfleksikan oleh para tokoh, sehingga memunculkan sebuah derajat Yesus untuk seluruh dunia. Maka kita bersyukur untuk itu. Dan disambung lagi, ini adalah misi, hari anak-anak misi sedunia. Dan ini adalah menunjukkan sebuah misi. Kita harus bermisi seperti ini, bermisi. Kalau tidak ada orang Spanyol, tidak ada orang Portugis, kita tidak mungkin gereja itu menyebar ke seluruh dunia. Justru karena orang-orang Spanyol, orang-orang Portugis seperti ini bermisi ke seluruh dunia. Maka bersyukurlah Bapak Ibu kita karena misi orang-orang ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita tahu bahwa misi pertama-tama adalah diri kita. Diri kita adalah bermisi keluar dari diri kita. Misi itu keluar dari dirinya sendiri. Karena kalau hanya blekutek ke sekitar kita saja, tidak terjadi apa-apa. Kalau Bapak Ibu hanya sekitar rumah tangganya sendiri, utek kuplek utek, tidak terjadi apa-apa. Justru karena keluar, maka kita mempunyai aura yang sangat indah. Aura bisa dilihat dari kalau kita keluar. Kalau kita di dalam rumah tangga kita sendiri, tidak ada yang percaya. Gak ngamper, gak gereng. Paling yo iku meneng, tidak ngamper. Tapi begitu kita keluar, waduh rasanya, waduh banyak orang yang kagum dengan kita. Banyak orang yang merasa diri terkagumkan dengan diri kita. Sehingga meneladan, suri toladan dari diri kita. Itu karena kita keluar. Maka dari itu kita harus bermisi, kita harus keluar dari diri kita. Mungkin misi ditempatkan di mana-mana, itu juga. Tetapi lebih-lebih kita harus bermisi di luar diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak boleh jemu-jemunya mengaturkan misi seperti ini. Kita harus keluar dari diri kita, menyapa orang-orang sekitar kita, berbuat sesuatu yang baik dengan perilaku-perilaku yang terpuji, sehingga mereka sungguh-sungguh kagum akan gereja Katolik. Kalau orang kagum mungkin bertanya, sopo itu? Siapa dia? Orang baru, oh dia orang Katolik, dia orang saleh. Baru orang kagum. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mulai dari kecil kita diajari misi, bergaul dengan teman-teman kita, bergaul dengan lawan jenis kita, bergaul dengan siapa saja, tanpa pandang bulu. Inilah misi kita. Dan misi ini betul-betul diterima di dalam rangka Herodes ini. Misi ini diterima dengan kehadiran damai sejahtera. Herodes merasa diri dengan berita damai ini, seluruh Yerusalem terkejut.
Opo iki? Ada raja damai tinggal di sini. Persis seperti misi kita, loh, sopo iku? Kok ada orang seperti itu? Nah, itu baru kagum orang. Nah, sayangnya Herodes kagum tetapi terselip sebuah, wah ini saingan saya muncul ini. Yesus diwartakan dalam rangka Raja Damai. Maka Yesus sungguh-sungguh menjadi saingan. Tapi bukan saingan dalam arti untuk menjatuhkan, tapi saingan bersama-sama mewujudkan kedamaian. Tapi Herodes merasa diri tersaingi. Maka tolong nanti kalau ketemu anak Raja Damai itu, beritahu saya akan menyembah juga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita mungkin seperti Herodes, ada orang-orang di sekitar kita yang menjadi pesaing-pesaing kita. Ini berbahaya untuk kita. Mengapa hidup selalu bersaing? Hidup kita damai. Mengapa harus bersaing kalau ada orang baru? Wah, ini saingan saya. Kalau ada orang pinter, wah ini saingan saya. Tidak perlu bersaing. Kita harus bersama-sama berdamai, menunjukkan, membangun republik ini dengan sebaik-baiknya, membangun komunitas kita dengan sebaik-baiknya. Mengapa harus disangka seperti orang yang mau merebut kedamaian kita, mau merebut rezeki kita, mau merebut tahta kita? Tidak perlu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita harus legowo bersama-sama orang lain. Kita tidak perlu ijen-ijenan, tunggal-tunggalan. Kita harus bersama-sama. Semua kalau damai senang rasanya. Tapi kalau sendiri tidak enak rasanya. Maka mari Bapak Ibu menganggap kita adalah bagian dari kedamaian itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, karena Herodes semacam itu, maka berita Raja Damai ini bisa saja luput dari Herodes. Herodes maka marah karena 3 raja tidak melapor. Dia diam-diam mencari jalan lain. Dia malah pulang melalui jalan lain. Oleh karena itu, ini adalah sinyal bagi kita. Kalau kita mempunyai musuh, pasti musuh itu mempunyai jalan lain. Tuhan pasti membisikkan agar tidak terjadi peperangan. Tuhan jadi memikirkan itu. Namun orang-orang itu pasti membisikkan hal-hal yang buruk. Oh, kurang ajar dia. Dia menipu saya. Kalau begitu saya marah. Anak-anak usia di bawah 2 tahun harus dibunuh. Maka semenjak itu anak-anak yang setaraf, selevel dengan Yesus yang masih baby, yang masih umur 2 tahun harus dibunuh. Ini adalah martir pertama untuk kematian Yesus. Demi Yesus mereka mati. Bapak Ibu, luar biasa martiran orang-orang pertama ini. Maka bayi-bayi itu meninggal dunia. Maka Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu prihatin akan hal ini. Pasti kalau ada orang bersaing, pasti ada yang mati, pasti ada korban, pasti ada huru-hara. Dan ini amuk masa untuk kita. Banyak kejadian yang seperti ini. Banyak kejadian. Kalau 2 orang sudah seperti bermusuhan, saling membawa damai katanya. Satu damai yang asli, satu damai yang tidak asli, yaitu Herodes. Kelihatannya asli Herodes. Tidak. Pasti ada yang mati.
Oleh karena itu tidak perlu seperti ini. Tapi hari-hari yang seperti itu pasti menunjukkan sebuah buah-buah. Maka muncullah persembahan-persembahan yang harum mewangi. Dari situ mungkin muncul persembahan-persembahan yang harum. Di sini diwakili emas, kemenyan, dan mur yang dibawa oleh emas adalah hal-hal yang indah yang muncul. Kemenyan, persembahan kepada Tuhan, hanya untuk Tuhan. Mur adalah wangi-wangian, semerbak harum mewangi. Setiap orang pasti menghirup udara segar ini, pasti diterima dengan senang hati. Bapak Ibu saudara-saudara, persembahan kepada Tuhan harus yang wangi, harus yang indah, harus yang berharga, seperti emas. Kalau persembahan kita kepada Tuhan hanya ecek-ecek saja, tidak bisa, harus yang indah. Kadang-kadang ada orang yang, wah ganteng-ganteng kok jadi romo. Jadi romo harus yang terbaik, harus yang indah, harus yang nomor satu, bibit unggul. Harus dipersembahkan yang indah. Wajahnya memang jelek, tetapi semangatnya, gairahnya untuk seluruh dunia. Jadi asisten imam harus yang bagus, tidak seperti rok-rok asem, tidak. Harus yang bagus jadi imam, harus yang number one, nomor satu, diberikan untuk Tuhan. Memang untuk Tuhan harus seperti itu. Itulah persembahan tiga raja. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus mempersiapkan diri untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, agar dunia ini bisa tercipta kembali damai. Maka salam damai adalah untuk salam kita semua. Kita harus mewartakan kedamaian ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita hening sejenak, kita mohon agar Tuhan hadir menampakkan diri kepada diri kita, agar kita ternyuh, lalu kita menyambut, membalas keternyuhan kita dengan damai juga. Oleh karena itu, marilah kita hening, kita menunjukkan kedamaian Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri, mengaturkan aku percaya bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang juga Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, doa umat. Allah Bapa yang Maha Kuasa telah menghalau kegelapan hidup kita dengan mengutus terang sejati, yakni Yesus Kristus Putranya. Kini marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud syukur atas cinta kasih-Nya yang menyelamatkan. Bagi para misionaris di seluruh dunia, semoga Allah Bapa yang Maha Kudus mencurahkan Roh Kudus kepada para misionaris, agar mereka sungguh mampu mewartakan kabar sukacita keselamatan dengan iman yang teguh, pengharapan yang tak pernah habis, serta kasih yang menyala-nyala, hingga akhirnya menghasilkan buah berlimpah sesuai kehendak-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana menerangi hati dan budi para pejabat pemerintahan, sehingga mereka semakin menyadari
bahwa jabatan yang mereka miliki adalah tugas perutusan untuk mengabdi masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang diam-diam meninggalkan gereja, semoga Allah Bapa yang Maha Rahim menuntun mereka kembali ke arah bintang keselamatan yang sejati, Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang bersinar pada jiwa-jiwa sederhana, yakni para saksi Injilnya. Semoga kita pun semakin tergerak untuk hidup yang lebih sesuai dengan Injil, sehingga menjadi cahaya bintang bagi mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga di tengah zaman yang kian cepat berubah dan penuh tantangan ini, kita tergerak untuk berani terlibat berbagi berkat, memperjuangkan kebenaran Injil, sebagaimana para sarjana mencari cahaya yang dibawa penyelamat kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi misionaris yang meninggal di tanah misi dan juga para uskup Paus Benediktus ke-16. Semoga ya Bapa, Kau ampuni dosa-dosa mereka, Kau bahagiakan, Kau tergerak hatinya untuk selalu menaburkan kasih, dan kami mengikuti jejak mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, sumber cahaya iman, kami bersyukur atas tanda-tanda cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Namun kami mohon, janganlah meninggalkan kami, tetapi siapkanlah kami untuk kebahagiaan tetap di dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Persembahan. Tuhan Sang Maha Narendra, Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.